Salam, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sangatlah baik kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini, karena Tuhan tetap setia mengasihi dan memberkati kami anak-anak-Mu, memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebutuhan hidup kami. Oleh karena itu berkatilah kami masing-masing, ajari, tuntun bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat menghayati firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan yaitu renungan pagi hari ini Sabtu 22 Januari 2022 ditetapkan dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema renungan kita pagi ini yaitu yakin dan percayalah akan kuasa Allah. Yakin dan percayalah akan kuasa Allah. Jika Anda melakukan hal-hal sesuai cara Tuhan, memberi dengan murah hati, juga disertai dengan tujuan yang benar, maka harapkanlah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dalam nats kita hari ini, perlu kita perhatikan berapa kali kata segala digunakan. Kata segala berarti segalanya. Tapi banyak orang salah kaprah. Tuhan berkata dalam ayat ini bahwa Ia akan memenuhi segala kebutuhan dalam hidup Anda jika Anda mau mempercayakannya kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, seberapa inginkah Anda atau kita menginginkan berkat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Maukah kita mempercayakan segala hal padanya dan memilih untuk mengikuti perintah Allah apapun yang terjadi? Bila kita menjalani hidup dengan cara Tuhan dan jika kita mengizinkan Dia bekerja atas hidup kita, maka Dia akan melipat gandakan benih kemurahan hati kita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dikatakan, Anda perlu menantikan Tuhan melipat gandakan benih Anda. Ketika Anda memberikan ketika Allah telah memberikan kepada kita, yaitu berkat-berkat di dalam kehidupan sehari-hari, maka di dalam semuanya itu ada tugas dan tanggung jawab kita, yaitu untuk menyalurkannya sebagian daripada apa yang telah kita miliki itu untuk memberi kesinambungan hidup bagi ciptaan lain dan bagi manusia. 5 kali dalam Alkitab Yesus memerintahkan untuk tidak menimbun kekayaan kita di bumi, melainkan menimbunnya di sorga. Bagaimana cara kita melakukannya? Dengan memberi dan menanam benih kemurahan hati. Ketika kita melakukannya, Tuhan akan menggunakan pemberian kita tersebut untuk menuai kemurahan hati pada orang lain. Mereka akan melihat bahwa Anda percaya kepada Tuhan dalam segala hal dan mereka akan diberkati. Berkat tersebut akan menuai panen yang dapat Allah lipat gandakan
untuk kerajaannya dengan cara yang tidak akan pernah bisa Anda bayangkan. Dapat kita renungkan di dalam hal ini, yaitu pertama, apa beberapa cara spesifik yang telah Tuhan pakai untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada Anda. Yang berikut, ketika Anda kian percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan Anda, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda dalam memberi. Yang berikut, bagaimana kemurahan hati orang lain menginspirasi Anda untuk jaga hidup dengan bermurah hati kepada yang lain. Memberi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukanlah hutang yang harus dibayar, melainkan itu adalah benih yang Anda tabur. Benih yang Anda tabur. Dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Keteladanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita adalah Dia bermurah hati kepada kita, dan kemurahan hatinya tak terukur, tak terbatas di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sama seperti Tuhan kita Yesus yang bermurah hati kepada kita, maka demikianlah Dia mengharapkan kita agar bermurah hati. Dan kemudian selanjutnya dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 7. Dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Oleh karena itu melalui Galatia 6 ayat 7 ini diperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu maha tahu dan maha melihat semua tindak tanduk kehidupan kita di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Dia tidak mau dipermainkan, dan apa yang ditabur oleh orang, apa yang kita tabur di dalam kehidupan ini, maka kita akan menuainya. Karena itu, jadilah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, murah hati, taburlah kebaikan, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang maha murah, maha pengasih. Kasih setiamu telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami melalui Putramu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang bermurah hati sungguh tak terhitung, sungguh tak terukur berkat, baik berkat jasmani dan rohani. Kasih setia yang telah dinyatakannya melalui keselamatan yang telah nyata Engkau berikan bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami Allah dari dosa dan kematian melalui Putramu Yesus Kristus. Engkau telah memberikan keteladanan yang sangat besar di dalam kehidupan kami, supaya kami meneladani Putramu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus mula yang memampukan kami agar kami hidup penuh dengan keadilan, agar kami hidup seturut dengan hukum dan perintah-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Engkau sangat menginginkan kami agar selalu yakin dan percaya kepadamu, agar kami tidak mau tersesat hanya karena nikmat-nikmat duniawi, hanya karena keinginan daging yang bersifat panah, melainkan Engkau mengingatkan kami agar kami mau menyimpan harta di surga lewat perbuatan-perbuatan kebaikan dan kebajikan yang telah lebih dulu Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu, pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai dan terang.
Mampukan kami untuk menjadi orang yang pemurah dan pengasih, agar kami mau mengulurkan tangan, memberikan kepada kerajaan-Mu, memberikan kepada teman-teman saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan dari kami. Dan ketika itu semuanya kami laksanakan, kiranya Tuhan ingatkan kami agar kami tidak angkuh dan sombong, dan semuanya kami tidak terjatuh kepada yaitu memuliakan, mendahulukan kemuliaan terhadap diri kami, melainkan kami memuliakan Engkau lewat kata-kata maupun perbuatan kami yang baik. Dan di dalam semua itu Engkau melayakkan kami untuk berpengharapan bahwa berkat-berkat-Mu akan semakin Engkau lipat gandakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami semuanya. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Berkatilah semua aktivitas kami pada hari ini, agar berbuahkan yang baik, yang manis, sebagai alat-Mu untuk memberi kesinambungan hidup bagi kami, yang akan kami pakai menjadi kemuliaan dan pujian bagi nama-Mu saja. Terimalah doa kami Bapa, dan ampunkan kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.